Syarat-syarat sah salat. Satu, Islam. Amalan orang yang kafir pasti tertolak, apapun bentuk amalannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan kami akan perlihatkan segala amalan yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amalan itu debu yang berterbangan. 2. Berakal sehat. Orang yang tidak berakal sama sekali tidak dibebani syariat, hingga akalnya kembali sehat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, yang artinya, yang terbebas dari hukuman itu ada 3 golongan. 1. Orang yang tidak waras, yang hilang akalnya hingga waras kembali. 2. Orang yang tertidur hingga ia bangun. Dan 3. Anak kecil hingga ia bermimpi. 3. Berusia mumayyiz. Lawannya adalah anak kecil. Batasannya adalah usia 7 tahun. Setelah itu, diperintahkan untuk mengerjakan salat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda yang artinya, suruhlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan salat, maka pukullah ia, dan pisahkanlah tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak wanita. Dan dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika telah berumur 7 tahun, dan apabila telah berumur 10 tahun ia belum salat, maka pukullah ia. Juga dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, ajarkan anak-anak kalian tentang salat ketika mereka telah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kalau tidak mau salat ketika telah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidurnya, yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan. 4. Dalam keadaan suci. Maksudnya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan wudu. Adapun untuk menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak menunaikan salat, maka basuhlah wajah dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam keadaan perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya engkau bersyukur. Dan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Termasuk kesalahan adalah mengerjakan salat pada saat hidangan makanan telah dihidangkan atau menahan 2 hadas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, tidak sempurna salat di hadapan hidangan, dan tidak sempurna pula salat orang yang menahan 2 hadas.